Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu metode penelitian kuantitatif. Nah, apa yang akan kita bahas? Sebelum kita bicara lebih jauh lagi, maka kita uraikan dulu satu persatu terkait apa itu metode, apa itu penelitian, dan apa itu kuantitatif. Yang pertama, metode. Kita akan tinjau dari segi etimologi, dari KBBI, dan juga pendapat para ahli. Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang terdiri dari dua suku kata. Meta berarti melewati atau melalui, hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, jika kita gabungkan, metode berarti suatu jalan atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi ada keywordnya adalah metode itu adalah suatu jalan atau cara, seperti itu. Kalau menurut KBBI, metode berarti dia termasuk bentuk noun ya. Diartikan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, teman-teman bisa lihat beberapa keyword yang saya highlight ya, ada cara teratur, ada tujuan yang tercapai, ada cara kerja, ada mencapai tujuan. Nah, itu menurut KBBI. Sedangkan kalau menurut para ahli, metode itu apa sih? Kalau menurutnya Purwadarminta, bahwa metode itu adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Kemudian menurut Ahmad Tafsir, metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Zulkifli, metode adalah cara yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari beberapa istilah yang telah kita uraikan barusan, maka kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa metode itu adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu. Sekarang kita lanjut ke pengertian penelitian. Nah, penelitian ini merupakan kata yang diserap dari bahasa Inggris, dari research, yang diturunkan dari bahasa Prancis pertengahan. Nih, recherche, yang memiliki arti harfiah mulai mencari. Research atau penelitian itu kalau dalam ilmu kepustakaan berasal dari kata re yang artinya kembali dan search yang berarti menemukan sesuatu penuh dengan kehati-hatian. Kalau menurutnya Mannheim 1972, research adalah penyelidikan subjek ilmiah secara hati-hati, tekun, dan menyeluruh yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan umat manusia. Ada keyword yang saya highlight adalah penyelidikan. Menurut Buckley et al. 1976 bahwa suatu penyelidikan yang sistematis, jadi penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Jadi bisa kita cari keyword ya, dari research itu ada penyelidikan, ada sistematis. Kemudian kalau menurutnya LIPI, penelitian adalah semua kegiatan pencarian, tadi ya search, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan meningkatkan ilmu dan teknologi. Jadi ada beberapa keyword itu adalah kunci dari penelitian. Kalau menurutnya sekarang, penelitian adalah penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang ada. Satu lagi menurut Stephen Jennifer bahwa research is systematic collection and presentation of information. Jadi penelitian adalah sebuah pengumpulan
data atau informasi yang sistematis. Jadi kita bisa simpulkan dari uraian di atas bahwa penelitian adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir atau terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Nah, kita gabungkan nih, kita tadi sudah berbicara tentang metode, sudah bicara tentang penelitian. Kalau metode penelitian atau kalau kita sebut dalam istilah bahasa Inggris adalah research methods, itu adalah kalau menurutnya Creswell involve the form of data collection, analysis, and interpretation that research purpose for the studies. Jadi metode penelitian itu adalah suatu bentuk mulai dari pengumpulan data, menganalisis, dan menginterpretasi dari tujuan penelitian terkait sama tujuan yang ingin diketahui gitu ya. Kalau menurut Sugiono bahwa metode penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Teman-teman bisa lihat keyword yang saya highlight. Jadi ada cara ilmiah, ada data, ada tujuan, ada kegunaan. Cara ilmiah berarti didasarkan pada ciri keilmuan. Ciri keilmuan itu apa? Ada rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu masuk akal, terjangkau penalaran manusia atau berdasarkan teori. Kalau empiris itu dapat diamati oleh indera manusia, orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan. Jadi empiris itu bisa dibuktikan seperti itu. Kemudian sistematis. Kalau sistematis berarti proses yang digunakan menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Jadi secara sistematis, bukan random atau acak gitu ya, tetapi ada sistematikanya seperti itu. Kemudian ada kata kunci kedua, data. Data di metode penelitian itu harus data yang empiris, teramati, yang valid dan reliable. Kemudian ada keyword ketiga yaitu tujuan. Dalam penelitian itu tujuannya apa? Ingin menggambarkankah, membuktikan, mengembangkan, menemukan, atau menciptakan. Dan kita refer juga di metode penelitian itu apa manfaatnya. Manfaatnya dari penelitian yang kita lakukan itu apakah memahami masalah, memecahkan masalah, antisipasi masalah, ataupun membuat kemajuan. Biasanya kalau tujuannya adalah menemukan dan menciptakan, maka manfaatnya adalah membuat kemajuan. Apa dari hal yang belum ada menjadi ada, misalnya seperti itu. Nah, kita sudah bicara tadi tentang metode penelitian dan metode penelitian. Sekarang dalam penelitian itu ada yang namanya paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma itu adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti, kita sebagai peneliti, terhadap fakta kehidupan dan pelakuan peneliti terhadap ilmu. Jadi bagaimana sih kita memandang sebuah ilmu gitu. Itu namanya paradigma. Secara umum paradigma penelitian ada paradigma kualitatif, ada paradigma kuantitatif. Nah, dalam kesempatan ini kita fokusnya ke paradigma penelitian kuantitatif. Kalau yang kuantitatif itu berlandaskan filsafat positivisme, di mana dalam filsafat positivisme itu memandang suatu realitas, gejala atau fenomena itu dia dapat diklasifikasikan. Fenomena itu dianggap tetap, gitu ya, relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan ada hubungan sebab akibat. Nah, untuk yang kualitatif mungkin nanti akan dibahas di lain kesempatan ya. Kita ini fokus ke kuantitatif. Berarti kalau kualitatif ya lawannya yang tadi gitu. Kemudian di kuantitatif selanjutnya, di paradigma penelitian kuantitatif itu adalah bersifat deduktif. Deduktif itu sama ketika teman-teman di sini mempelajari tipe paragraf di bahasa Indonesia ya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di depan. Sama ketika paradigma penelitian kuantitatif itu adalah kita berangkat dari hal umum dulu, teori secara umum gitu. Itu bersifat deduktif, baru dijelaskan ke hal khusus. Kemudian di kuantitatif itu juga biasanya erat hubungannya dengan hipotesis. Meskipun ini opsional ya, tetapi erat hubungannya dengan hipotesis atau anggapan awal penelitian, dugaan awal penelitian.
Kemudian ini pasti di kuantitatif itu data dianalisis secara angka. Kemudian di kuantitatif itu data diambil dari populasi atau sampel yang representatif atau sampel yang menggambarkan keadaan populasi. Itu jadi kita sudah mempelajari 3 hal ya, metode, penelitian, dan kuantitatif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa sih manusia itu harus meneliti gitu? Mengapa? Karena manusia itu makhluk yang sempurna. Namun, di balik kesempurnaannya itu pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia itu terbatas. Jadi, sebenarnya dengan manusia itu meneliti, berarti manusia itu secara tidak langsung menambah pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia. Gitu ya. Kemudian adanya curiosity atau hasrat ingin tahu gitu ya, istilahnya kepo gitu, manusia masa sih seperti itu gitu, ada rasa ingin tahu yang besar, maka manusia perlu untuk meneliti gitu. Selanjutnya, kenapa manusia perlu meneliti adalah manusia selalu menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, ancaman dalam kehidupannya. Jadi dengan meneliti itu mungkin manusia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian manusia juga selalu tidak pernah merasa puas dalam mencari kebenaran atau keilmuan. Jadi akan ada rasa haus ilmu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah karena manusia itu adalah makhluk yang tadi, kenapa harus meneliti? Salah satunya ada rasa keinginan tahuan, ada rasa haus ilmu gitu ya. Maka dalam mencari kebenaran ilmu itu bisa didekati dengan 3 hal. Ada dengan pengalaman atau experience, ada dengan penalaran atau reasoning, ada dengan penyelidikan ilmiah atau research. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kalau dari pengalaman atau experience, berarti sumber informasi itu diperoleh seseorang itu dari pengalamannya gitu. Jadi dalam pengalaman atau experience itu merumuskan penemuan yang lebih baik. Jadi bisa berkaca dari pengalaman gitu ya. Itu menurut pendekatan kebenaran keilmuan based on pengalaman atau experience. Kemudian ada penalaran atau reasoning. Kalau di penalaran ini biasanya antar individu mungkin berbeda gitu ya, karena di penalaran atau reasoning ini adalah kebenarannya itu bersifat relatif karena terbatasnya jangkauan indera dan daya pikir manusia. Di penalaran ini juga sangat bergantung sama daya pikir masing-masing manusia. Biasanya dalam pendekatan ini yang dicari adalah pola justifikasi gitu ya. Kemudian ada yang ketiga yaitu penyelidikan ilmiah atau research atau penelitian. Nah, ini yang biasanya kita fokus di sini gitu ya. Kita yang fokus bahwa di penelitian ilmiah itu kita mencari apakah ada kesenjangan antara teori yang ada dengan kenyataan. Biasanya kesenjangan itu akan melahirkan namanya tuntutan antara kebutuhan, masalah, dan keresahan. Biasanya pendekatan kebenaran keilmuan yang bisa dituliskan tuh yang penyelidikan ilmiah atau research. Ya, tadi sudah ya, bahwa ketika manusia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar gitu ya, untuk mencari kebenaran tadi akan menuju ke pengetahuan yang benar, maka manusia akan melakukan berbagai upaya pendekatan gitu ya. Nah, pendekatan nanti secara umum kita bisa dekati dengan pendekatan non-ilmiah sama pendekatan ilmiah. Kalau pendekatan non-ilmiah berarti pendekatan itu tidak ada susunan secara sistematisnya. Contohnya apa? Yang pertama adalah akal sehat atau common sense. Salah satu cara menerima dan memverifikasi pengetahuan atau inteligensi praktis dalam yang didasarkan oleh pengalaman aja gitu. Contohnya misalnya, dulu kita berpikir bahwa hukuman itu akan menjadikan keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Itu konsep lama. Ya, kalau dipikir dengan akal sehat, ya benar ya, kalau siswa atau mahasiswa itu dikasih hukuman, mungkin dia akan lebih giat belajar. Itu konsep lama. Tetapi ketika ada penelitian lanjutan di psikologi modern, bahwa demikian itu tidak benar. Yang benar adalah pemberian ganjaran itu lebih baik
untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan belajar mengajar dibandingkan dengan hukuman. Nah, yang pertama tadi, yang konsep lama itu adalah salah satu contoh pendekatan akal sehat. Yang kedua, otoritas ilmiah dan kewibawaan. Biasanya berhubungan dengan pendapat dari orang atau lembaga ilmiah yang mempunyai wibawa yang dijadikan pegangan, kebenarannya dianggap mutlak tanpa dinalar atau dikaji dahulu. Nah, bahayanya ketika kita melakukan pendekatan otoritas ilmiah dan kewibawaan itu ketika kita terlalu fanatik akan berubah menjadi fanatisme. Contohnya apa sih otoritas ilmiah ini? Contohnya adalah fatwa ketua adat gitu ya. Kan itu tanpa dikaji gitu, ya udah kita melakukan atau melaksanakan otoritas ilmiah tersebut gitu. Yang ketiga, ada penemuan kebetulan atau coba-coba didasarkan tindakan yang bersifat untung-untungan. Tetapi ada beberapa penemuan itu yang memang dilakukan dengan cara tidak sengaja atau kebetulan. Misalnya penemuan obat kina sebagai obat malaria. Penemuan obat kina dulu itu sebenarnya tidak terjadi secara sistematis. Jadi ceritanya itu ada pohon gitu ya, pohon kina, dia tercelup di sungai atau parit gitu ya. Sungainya itu kan berarti mengandung sari buah kina. Nah, diminum ternyata itu bisa menyembuhkan penyakit malaria. Pendekatan non-ilmiah yang keempat adalah pendekatan intuitif atau dorongan hati melalui proses yang cepat tanpa disadari atau terpikirkan terlebih dahulu. Biasanya setiap orang mempunyai intuitif atau dorongan hati. Jadi begitu terlintas dalam pikiran langsung dilaksanakan tanpa direnungkan terlebih dahulu manfaatnya. Contoh ketika teman-teman di sini memutuskan untuk memecahkan masalah dengan cepat, nah itu biasanya menggunakan pendekatan intuitif. Yang kelima adalah penemuan kebenaran melalui usaha coba-coba. Kalau yang melakukan pendekatan ini, berarti proses penemuannya memakan waktu yang cukup lama ya, karena tadi coba-coba, dan biasanya juga dengan biaya yang tinggi. Misalnya penemuan sumber minyak dengan cara tradisional, jadi ya udah digali aja, ada nggak sumber minyaknya, kalau nggak ada ganti lagi dan sebagainya. Itu contoh pendekatan non ilmiah. Jadi ada 5, teman-teman nanti bisa review lagi. Selanjutnya adalah pendekatan ilmiah. Kalau namanya pendekatan ilmiah berarti ada cara ilmiah. Cara ilmiah merupakan syarat mutlak untuk timbulnya ilmu yang dapat diterima oleh akal dengan berpikir secara ilmiah. Tahapannya ada skeptik. Skeptik itu menanyakan bukti atau faktanya apa gitu ya, buktinya apa. Kemudian selanjutnya ketika sudah ada bukti atau fakta tersebut dilakukan analitik. Analitik berarti menganalisis, menimbang-nimbang, benar nggak sih bukti yang kita temukan ini, fakta yang kita temukan ini gitu ya. Selanjutnya setelah dianalitik dilanjutkan dengan kritik, yaitu pengembangan dari analitik agar pola berpikirnya selalu logis. Jadi akan ada pertanyaan lanjutan, bagaimana proses ini bisa terjadi, itu bisa dikritik. Nah, nantinya di pendekatan ilmiah ini akan menghasilkan kesimpulan yang objektif, jadi serupa untuk setiap orang. Dia tidak lagi seperti yang pendekatan non ilmiah tadi yang intuitif atau intuisi sesuai dengan dorongan hati, nanti tiap orang berbeda. Nah, kalau di pendekatan ilmiah ini dia bukan lagi subjektif tetapi objektif. Sehingga diperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya. Jadi seperti hukum-hukum fisika yang telah teman-teman pelajari dulu waktu di bangku SMP, SMA, itu kan sudah teruji oleh beberapa tokoh gitu ya. Jadi ya semua orang menghendaki dan menerima hasil dari penemuan tersebut. Nah, gitu panjang lebar. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman ya, motivasi dalam melakukan penelitian itu ada replikasi. Replikasi itu dapatkah kita menduplikasi apa yang ditemukan pada penelitian sebelumnya gitu ya. Ada pengembangan atau expansion. Dapatkah kita menemukan hasil yang sama pada konteks yang berbeda. Ada juga motivasinya itu comparison atau membandingkan. Mana sih ini penemuan yang lebih baik gitu ya. Sebenarnya teman-teman di sini juga nantinya goalnya akan melakukan penelitian gitu ya. Kalau di kalangan mahasiswa ada
program diploma itu ada yang namanya laporan akhir biasanya untuk D3. Kalau untuk sarjana S1 ada tugas akhir atau skripsi gitu ya. Untuk S2 ada tesis, untuk S3 atau dokter ada disertasi. Jadi sebenarnya teman-teman di sini mahasiswa mau diploma, mau S1, S2, S3 itu semuanya mau nggak mau melakukan yang namanya penelitian dengan pendekatan yang mana disesuaikan dengan permasalahannya. Gitu. Saya rasa cukup teman-teman pengantar untuk hari ini. Semoga dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.